Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah administrasi dan manajemen pendidikan. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan dari ilmu yang kita miliki, keberkahan dari rezeki yang kita miliki, keberkahan yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa menyertai kita dalam upaya membimbing, membina, dan mencerdaskan anak bangsa di lingkungan pendidikannya masing-masing. Hai, kami sapa para guru yang sedang mengabdikan dirinya di pendidikan anak usia dini Diknas. Selamat sore, sukses selalu. Kami sapa para pendidik yang sedang mengabdikan dirinya di Rodotul Atfal. Hai, sukses selalu. Kami sapa rekan-rekan pendidik yang sedang melaksanakan pembinaannya di Madrasah Ibtidaiyah. Hai, sukses selalu. Dan kami pun sapa rekan-rekan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan Al-Quran, terutama di pendidikan diniyah, baik itu Taman Pendidikan Al-Quran maupun diniyah takmiliyah. Hai, assalamualaikum semuanya, sukses selalu. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berbahagia ini kita bisa menambah wawasan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang bahagia ini kita langsung pada materi lanjutan dari materi administrasi dan manajemen pendidikan, yaitu materi pengelolaan sekolah atau school management. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sekolah? Pengelolaan sekolah adalah seperangkat upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian pengelolaan sekolah. Pada tayangan video yang ke-1 kita sudah mulai mengetahui yang menjadi dasar atau acuan dalam pengelolaan sekolah itu adalah 1. Memahami fungsi, maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi di lingkungan sekolah. Yang kelima, memahami kurikulum. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Pembahasan kita selanjutnya adalah pendidikan. Lalu apa sih pendidikan itu? Apakah pendidikan itu bisa dilaksanakan begitu saja tanpa kita sadari? Apakah pendidikan itu begitu saja datang pada seseorang, pada diri kita dalam upaya pengelolaan sekolah? Intinya, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengajak peserta didik menuju kedewasaan susila. Jadi, apa? Iya, kita ulangi lagi. Pendidikan adalah, betul, intinya dari pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, apa yang kita terapkan itu harus dalam suasana sadar. Artinya kita yakin yang kita hadapi adalah para siswa. Kita yakin yang kita ajarkan adalah satu mata pelajaran. Kita yakin apa yang kita ajar jenjang pendidikannya jelas. Dan
kita yakin bagaimana kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus menyadari itu. Kita sulit memberikan pendidikan kepada para siswa sedang kitanya sedang berada dalam kondisi tidur. Sulit sekali. Makanya kita harus sadar bahwa yang kita hadapi adalah anak bangsa yang nantinya kelak akan menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kemudian juga kita harus mengetahui pendidikan itu sebagai proses apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rangkaian perkuliahan pengelolaan sekolah. Setelahnya kita mengetahui dasar-dasar pengelolaan sekolah, pendidikan, dan proses apa saja yang ada di sekolah dalam kaitannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Materi yang selanjutnya adalah fungsi sekolah. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pendidikan nasional berfungsi satu, mengembangkan kemampuan, yang kedua, membentuk watak, yang ketiga, membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ulangi bersama-sama rekan-rekan mahasiswa. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi satu, mengembangkan kemampuan, yang kedua, membentuk watak, yang ketiga, membentuk watak bermartabat, yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita ulangi lagi. Apa saja yang menjadi fungsi dari pendidikan nasional? Satu, iya betul. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, keren jawabannya. Yang keempat, subhanallah, terima kasih. Itulah 4 dari tujuan pendidikan. Inilah yang harus diketahui oleh para pengelola sekolah. Harus tahu jelas apa sih yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Kita ulangi, tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3. 1. Pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan, yang kedua membentuk watak, yang ketiga membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu apa yang menjadi tujuannya? Tujuan dari pendidikan adalah satu, mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang berilmu, yang satu, manusia yang beriman, kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, berakhlak mulia, yang keempat, sehat, yang kelima, berilmu, yang keenam, cakap, yang ketujuh, kreatif, yang kedelapan, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab. Jadi intinya tujuannya itu ada 2. 1, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Jadi ada 2 tujuan pendidikan dalam pengelolaan sekolah.
Satu, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, baru kita perdalam lagi, apa sih potensi peserta didik yang diinginkan, yang diamanatkan, yang diharapkan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional tersebut. Potensi yang diharapkan muncul dari peserta didik adalah satu, menjadi manusia yang beriman. Dua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, sehat. Yang kelima, berilmu. Yang keenam, cakap. Yang ketujuh, kreatif. Dan kedelapan, mandiri. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, kita sebutkan dulu tujuan pengelolaan sekolah itu apa, tujuan pendidikan itu apa. Satu, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir nanti ada tayangan video terakhir. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhirnya dari tayangan paket video ini adalah arah dari pengelolaan sekolah. Arahnya mau dibawa kemana, arahnya apa saja yang dikelola di sekolah tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, paket video ini menayangkan satu, adalah dasar atau pedoman dalam pengelolaan sekolah. Yang kedua, proses apa saja yang ada di sekolah, khususnya dalam pendidikan. Yang ketiga, apa sih fungsi dan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 3. Dan yang keempat adalah arah pengelolaan sekolah. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, arah pengelolaan sekolah itu seperti yang kita sudah ketahui bersama. Apa? Adanya 8 standar pendidikan. Nah, barulah kita bersentuhan langsung dari materi administrasi dan manajemen pendidikan ini dengan lingkungan pendidikan itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, terutama yang sudah mengabdi di RA, mengabdi di PAUD Dinas, mengabdi di TK, mengabdi di PAUDQ, mengabdi di TKA, dan mengabdi di DTA, harus sudah mulai buka-buka, harus sudah mulai mengenal apa sih yang menjadi 8 standar pendidikan tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengetahui, saya akan menyebutkan 8 standar pendidikan. Yang satu, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Keenam, standar pengelolaan. Ketujuh, standar pembiayaan. Dan kedelapan, standar penilaian pendidikan. Itulah 8 standar pendidikan yang harus ada di lingkungan sekolah dalam upaya pengelolaan sekolah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan sekolah masing-masing dengan mengikuti 8 standar pendidikan ini yang merupakan arah pengelolaan sekolah, insya Allah akan tercapai. Kita ulangi lagi.
arah pengelolaan sekolah yang termaktub dalam 8 standar pendidikan. 1. Standar. Oke. 2. Standar. 3. Standar. 4. Standar. 5. Standar. 6. Standar. 7. Standar. 8. Standar. Alhamdulillah, semuanya sudah mampu menjawab, semuanya sudah bisa menghafal dari 8 standar pendidikan, tinggal diaplikasikan di lingkungan sekolahnya masing-masing di mana Bapak dan Ibu mengabdi untuk saat ini. Demikian materi pengelolaan sekolah dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya, mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sukses selalu.